Ada. Makasih ya. Cium tangan dong, kan gue paling tua. Oh ya? Kita tuh nggak ada Iya, sweet-sweetnya. hampir Gue melihat semua. sweet kalian tuh dari reading sih. Wow. Biggest heartbreak. Banting. Kita mau move on dari orang atau dari situasi tuh susah banget. Nggak bisa, sumpah itu cuma bisa di kata-kata doang. Nikmatin sakit, Perbedaan ya? nikmatin Sekarang sakitnya. kontras ya? Lebih kayak nggak punya option lagi. Option kayak kamu. Lu mau di sini terus Tayang apa lu mau 27 Juli berusaha di untuk bioskop lebih baik gitu. ke depannya? Di sini terus. Gue lumayan sudah mengalami beberapa kehilangan dan mungkin ya yang paling berat ya kehilangan ibu sih. Dan aku hampir kehilangan papa. Alhamdulillah enggak. Ngebaca ulang chat aku sama dia, aku curhatin semuanya sama dia. Terus tiba-tiba orangnya nggak ada. Itu biggest heartbreak aku sih. Apalagi belum sempet aku jenguk. Hai teman seru CGV, kembali lagi di Ngobrol Seru CGV bersama loh, kok Kesnya nggak ada ya? Duh, pakai dulu deh. Sama Kes, ketika Kita adalah AI. Hai. Hai, aku Prila Tonsina. Hai, aku Brian Demani. Aku Reval Hadi. Kita adalah Kes ketika berhenti di sini. Gila, penonton kita banyak banget. Banyak AI banget semua ya? Iya, AI semua nih menontonnya. nonton Lalala ye. Iya. Fun dulu nih, mungkin bisa diceritain ada fun episode nggak ketika syuting si film Ketika Berhenti di Sini? Fun moment Iya, maksudnya. fun momennya. Fun moment banyak sih ya. Iya. So, kalian berdua kayak banyak deh ya. Fun moment gue Kita Kita kebagian main yang stress. sedih-sedih Iya, ya. gue lumayan banyak funnya, tapi juga ada beberapa scene yang memang berat gitu. Terus mungkin kebawa apa namanya sama kerja sama tim kali ya, yang bikin kita jadi fun. Meskipun banyak banget scene-scene yang berat di mereka, di gue Kamu pun, juga. tetapi alhamdulillah sih went well sih. Ada Sal juga, ada semuanya jadi Iya. enak sih. Sebenarnya aku ngerasa funnya tuh karena aku kebagian syuting rame-rame sama temen-temen kan, sama jadi kan ceritanya Lutesha sama Sal sama Iya. Reval tuh circle aku lah, sahabat Sahabatan. aku. Dia nggak masuk di circle nih. Siapa gitu. kamu? Jadi pas syuting tuh kita lebih banyak berempat dan kita di situ ya ketawa-ketawa apa. Nah pas sama Ed gitu ya, pas sama Brian itu pasti adegannya yang udah kita kan nggak dapet adegan yang sweet-sweet gitu, cuma sebentar doang ya. Abis itu sisanya Hampir semua job kita tuh nggak ada iya, sweet-sweetnya ya. hampir Gue melihat semua. sweet kalian tuh dari reading sih. Apaan? Bumbu-bumbu kalian tuh. Wow. Jelas. Wow. Ya karena kita udah kerja 2 kali kan. Ini yang ketiga kan. Iya. Beneran jadi Ivan gue. Oh, gue Ivan banget ya gitu. Saking memang mereka berdua menurut gue luar biasa. Wah. Makasih ya. Cium tangan dong, kan gue paling tua. Oh ya. Iya ntar, ya lanjut. Ya tapi tetap fun sih walaupun adegannya sama Iya. Brian sedih-sedih tapi Berbeda mungkin iya. kali ya. Oh lu ngomong kayak gitu soalnya dia produser ya gitu ya? Apa itu produser orang lagi jadi Lagi jadi ini cash Prilly. ya. Cash ini, ntar beda lagi. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan kita udah tahu nih ceritanya sebenarnya kayak gimana lewat trailernya, lewat teasernya juga. By the way udah pada nonton loh ini Iya. tim CJW. Gimana guys? Kita aja belum loh. Aku Nah, ini kan dia udah belum final, kita nontonnya kan yang belum final. bomba. Iya, menyusul yang tadi, kalau boleh tahu dari kakak-kakak sekalian nih, biggest heartbreak atau loss kakak-kakak sekalian itu apa? Oh ini Ada tisu ya? Kita udah langsung di Biggest heartbreak. banting. Hantam. Gue lumayan sudah mengalami beberapa kehilangan dan mungkin ya yang paling berat ya kehilangan ibu sih. Jadi memang dari awal Umay tawarin, gue nggak tahu kenapa ngerasa kayak ini cerita tuh bisa dipunyain semua orang karena setiap orang pasti memiliki kehilangan yang kita gimana cara how to cope with it gitu. Jadi menurut gue ini salah satu hal yang menurut gue semua orang harus bisa belajar dari film ini sih. Maksudnya aku tuh kehilangan 2 orang dalam waktu yang berdekatan. Jadi pas syuting Ketika Berhenti di Sini aku baru kehilangan opa aku. Pas mau promo Ketika Berhenti di Sini aku kehilangan tante aku. Dan dua-duanya deket banget sama aku. Pergi juga di waktu yang tidak disangka-sangka gitu. Karena waktu opa aku pergi tuh
waktu itu kayak udah ada tanda-tanda dia sebenarnya udah mau sembuh gitu-gitu, tiba-tiba koma dan meninggal. Tanteku pun gitu. Aku bahkan udah ngerencanain, mah besok aku ke rumah sakit ya jenguk tante gitu. Iya, aku bahkan chatan sama dia, yang kuat ya Tan, I love you, bla bla bla. Malah masih balas chat aku, seminggu kemudian udah nggak ada gitu. Dan pas aku ngerencanain besok mau ke rumah sakit, hari itu pas aku ngerencanain, jadi aku ngerencanain pagi mau ke rumah sakitnya besok, siangnya jam 1 siang meninggal. Jadi kaget banget, I was super sad, bener-bener nggak bisa berhenti nangis for like seminggu gitu, nggak bisa berhenti nangis di kamar, inget gimana chatan sama dia, ngelihat foto-foto masa kecil aku sama dia, karena deket banget, ngebaca ulang chat aku sama dia, aku curhatin semuanya sama dia, terus tiba-tiba orangnya nggak ada, itu biggest heartbreak aku sih, apalagi belum sempet aku jenguk gitu. Kalau aku sih alhamdulillah belum ada yang heartbreak banget, tapi ya ada sakit pas kakekku baru meninggal. Tapi I was not that close to him, soalnya dia jauh di Jerman. Tapi aku sedih itu karena lihat papa aku. Karena seperti aku ke papa aku, dia nganggap papanya kakek aku hero-nya dia. Dan ada leganya juga, soalnya udah sakit banget, udah sampai lidahnya bengkak, udah parah banget. Tapi in that moment, lihat grief papa yang jarang banget nunjukin emosi sedih. Buat aku juga ikutan juga sedih juga. Dan aku hampir kehilangan papa. Alhamdulillah enggak, we got it in the last minute. Tapi moment of nyadar tuh hampir kehilangan itu langsung buat enggak, aku nggak boleh lose any time with my dad gitu. Aku dikasih kesempatan kedua nih gitu. Jadi kalau bisa every time aku sama papa, ada spend time with him, tell him I love him always, dan ya gitulah. Jadi emang waktu tuh sebenarnya penting banget ya, kita spend time sama orang yang kita sayang, karena kayak we never know kan when that time comes gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin kalau boleh tahu nih masing-masing dari kalian ini tipe orang yang kayak gampang move on gitu, atau yang kayak susah banget move on gitu, kayak butuh bertahun-tahun berlarut-larut untuk move on gitu, atau yang kayak oke, besokannya langsung Gue kayak I'm diusap fine gitu. langsung. Really silakan keluarkan Siapa dulu? Ini durasinya semua buat kamu. Enggak dong, lu dulu deh Pal. Oke, kalau gue pribadi sih cukup cepat, tetapi memang ada proses dulu, awal gue grief dulu. Ini bicara soal move on dalam hal apa dulu nih? Apa aja lah. Apapun itu. Kalau percintaan mungkin lebih mudah, meskipun untuk beberapa tahun ke depan masih ada sedikit bayangan, masih ada sedikit comparing, masih sedikit kayak hal-hal yang gue selalu nginget masa lalu. Cuman kalau untuk kehilangan, gue pastinya sebisa mungkin untuk ngerasa fine. Yang sebenarnya ada at some point itu ternyata berefek ke perjalanan hidup gue gitu. Jadi gue sebisa mungkin gue tahu diri gue di mana gue bisa fragile, di mana gue bisa nginget orang yang meninggalkan gue, tapi dengan cara yang paling baik untuk diri gue sendiri. Jadi gue cari cara segimanapun gue bisa untuk ya udah mengatasinya sendiri gitu. Tapi biasanya sih memang dibantu oleh orang terdekat. Gitu guys. Terima kasih. Aku susah banget sih move on. Karena aku tahu aku susah banget move on, dan untuk ada di proses move on itu benar-benar bisa jadi situasi yang atau momen tersulit dalam hidup aku deh. Pokoknya kayak proses kita mau move on dari orang atau dari situasi itu susah banget. Jadi aku lebih memilih benar-benar stay di saat itu aja daripada aku harus move on. Karena aku kayak gitu. Misalnya di satu hubungan pun aku lebih milih udah deh, yang nggak apa-apa deh daripada harus move on, daripada harus kehilangan gitu. Susah untuk let go, susah banget untuk let go, susah untuk nerima, susah untuk move on. Jadi agak susah sih. Jadi kalau terjebak di satu situasi tuh bener-bener pengen berhenti di situasi itu daripada ngelewatinnya. Ya jadi bener-bener kayak ya udah, ketika berhenti di sini, just stay di situ aja udah. Nggak pengen move on, nggak pengen usaha, nggak pengen apa, nggak pengen ngerasain apa-apa. Iya. Jadi bener-bener susah banget buat move on tuh, susah banget aku. Kabarnya bro. Ya tolonglah bantu gue. Ya. Itu tergantung sih, tergantung sama siapa, tergantung move on karena apa. Tapi mungkin emang pas lebih usianya lebih muda tuh emang untuk move on tuh lebih susah.
karena baik hal yang aku nggak terima biasanya, kayak nggak mungkin kayak gini, Iya. kenapa sih tiba-tiba gini, Iya. alasannya apa, why, harus jelas, harus masuk akal gitu, gitu lah. Tapi semakin dewasa semakin tua, aku nyadar nggak semuanya tuh harus ada alasan. Harus ada jawaban. Kita juga harus tahu semuanya juga. Ya. Dan ya emang kalau udah waktunya done, ya it's done gitu. Gak bisa diapa-apain juga. Ya. Emang grieving, sakit, ya udah silakan nikmatin sakitnya. Nggak bisa, sumpah itu cuma bisa di kata-kata doang. Nikmatin sakit, Perbedaan ya? nikmatin Sekarang sakitnya. Lebih kayak nggak punya option lagi. Option kayak kamu, living in the moment gitu. Kayak, di sini gitu. Lu mau di sini terus Tayang apa lu mau 27 Juli berusaha di untuk bioskop lebih baik gitu. ke depannya? Di sini terus. Denial ya. Iya, denial jatuhnya Denial. kan. Tapi ya itu proses masing-masing sih. Iya. Oke, thank you so much. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga Amin. cepat Ya move on ya, Allah. gampang kalau yang susah. Oke. Satu lagi quick questions, red flag or green flag? Oh iya, ini Ya, yang gue mau terakhir green itu. semua pasti maksud gue. Terus ini ada games.